Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai dengan 27. Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Begini firman Tuhan. Dengan perikop di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di atas padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 2 bekas mata air, 12 mata air, dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau melaksanakan dan mendengarkan serta mempraktikkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua. Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini para saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, dan Tuhan masih saja memberkati dan menjaga kita terus. Tema kita pada pemberitaan hari Kamis ini adalah doa sebagai pengganti sungut-sungut. Sekali lagi, doa sebagai pengganti sungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita berbicara tentang suatu peristiwa yang sudah sangat sering kita baca di dalam Alkitab, yaitu adalah perjalanan dari bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Masyarakat Israel menuju tanah Kanaan. Kita tahu bahwasanya bangsa Israel menginginkan kebebasan. Mereka ingin tidak diperbudak oleh bangsa Mesir. Ketika mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, mereka menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Mereka menjadi orang-orang yang tidak suka dengan aturan apa yang diaturkan oleh Firaun. Oleh sebab itu, oleh karena kelesuhan mereka, oleh karena kecemasan mereka, Tuhan membebaskan mereka dengan mengutus Musa untuk berbicara kepada Firaun. Tetapi apa kata Firaun? Firaun tidak mengizinkan bahwasanya bangsa Israel ini, masyarakat Israel ini untuk keluar dari bangsanya. Tetapi apa? Firaun ingin mau supaya bangsa Israel yang ada di sini, masyarakat Israel yang ada di sini tetap diperbudak oleh darinya. Tetapi kita tidak tahu yang terjadi adalah Tuhan malah memberikan suatu penyakit kepada mereka, suatu peristiwa yang terjadi kepada bangsa Firaun, sehingga Firaun tidak percaya akan kuasa Tuhan dan dia malah tidak tunduk kepada Tuhan. Dan sedangkan bangsa Israel itu dengan mudah untuk keluar dari bangsa perbudakan yang dipimpin oleh Firaun. Tetapi di sini adalah perjalanan dari bangsa masyarakat Israel ini menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu tidak mudah. Ketika mereka sudah keluar dari bangsa jajahan atau bangsa yang memperbudak mereka, itu banyak sekali rintangan yang harus mereka lewati. Melewati tantangan hidup, melewati tantangan banyak sekali dari pasukan Firaun, pengejaran dari bangsa Firaun di belakang, dan sebagainya. Dan saat ini mereka ada di dalam untuk menuju kepada daerah yang bernama Mara dan Elim. Nah, ketika pada saat itu, ketika bangsa Israel sudah lolos dari masyarakat Israel sudah melewati Laut Teberau. Ketika Laut Teberau itu dibelah 2 dan ketika bangsa Israel sudah semua selesai melewatinya, Laut Teberau tersebut ditutup rapat lagi. Dan kebanyakan pasukan Firaun itu
banyak tidak lolos dan malah tenggelam di dalam laut Teberau tersebut. Nah, ketika pada saat itu Musa menyuruh mereka untuk supaya berangkat ke padang gurun Syur. Jadi mereka itu harus berjalan selama 3 hari lamanya. Tetapi sangat disayangkan, ketika 3 hari lamanya mereka berjalan, mereka itu mengeluh. Mereka bertanya-tanya kepada Musa, Musa, di manakah air? Musa, di manakah air? Ketika mereka sampai di Mara, mereka memang mendapatkan suatu air, tempat air begitu. Tetapi ketika salah satu orang mencoba air tersebut pahit. Kenapa pahit? Karena di dalam ayat 23 dikatakan karena tempat itu adalah Mara. Mara itu di dalam bahasa Ibrani itu adalah diartikan sebagai, artinya adalah pahit. Jadi airnya itu pahit. Sehingga mereka bersungut-sungut kepada Musa. Musa, di ayat 24 dikatakan, Musa, apa yang bisa kami minum? Air di sini pahit sekali. Apakah yang bisa kami minum? Lalu Musa berseru kepada Tuhan, tentunya adalah Tuhan menunjukkan suatu mujizat kepada Musa dan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Itu adalah ketika Tuhan menyuruh kepada Musa adalah melempar sepotong kayu untuk dimasukkan dalam air itu, dan air itu tersebut menjadi manis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam ayat 25 sampai 27 ini kita tahu bahwasanya ketika kita berbicara dari hal-hal sebelumnya, ini bukan adalah hal yang sangat yang kita bisa katakan itu adalah bukan suatu peristiwa yang tidak lazim begitu. Tetapi dulu-dulunya ketika mereka ingin berjalan, setiap perjalanan menuju tanah Kanaan, bangsa Israel ini selalu mengeluh, masyarakat Israel ini selalu mengeluh. Oleh sebab itu makanya dikatakan Tuhan di dalam ayat 26 dikatakan adalah, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu sebagai kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, melainkan yang telah kutimpakan kepada orang Israel. Sebab aku Tuhanlah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi di dalam ayat 26 ini Tuhan berkata dengan tegas melalui firman-Nya, untuk apa kalian bersungut-sungut? Kalian itu sudah dibebaskan. Aku sudah membebaskan kalian. Aku sudah menjadikan kalian sebagai bangsa pilihanku. Tetapi sampai sekarang ini kalian itu masih bersungut-sungut dalam perjalanan. Apa yang kalian mau dari aku dan daripada Musa? Musa sendiri, aku mengutus dia untuk memimpin kalian supaya sampai di tanah Kanaan dengan selamat. Tetapi sekarang ini kalian masih saja bersungut-sungut, kalian masih saja mengeluh dan segala macamnya. Aku tahu, kata Tuhan, aku tahu bahwasanya perjalanan ini sungguh-sungguh melelahkan. Tetapi kalau Anda bersungut-sungut di dalam Tuhan, maka Anda itu aku akan menimpakan kepadamu suatu penyakit yang seperti dialami oleh bangsa Firaun sendiri. Dan daripada itu, bangsa Israel, masyarakat Israel itu sadar bahwasanya apa yang dikatakan Tuhan itu adalah benar. Mereka tidak boleh bersungut-sungut. Mereka harus tetap bersemangat dalam menempuh jalan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu di tanah Kanaan. Dan pada akhirnya mereka ketika sudah di daerah Mara, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke tanah Elim. Di sanalah mereka bisa melihat banyak sekali mata air yang banyak sekali airnya, dan banyak sekali pohon-pohon kurma yang bisa mereka cicipi dan mereka makan, dan mereka bisa berkemah di tempat itu. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita ini bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bersungut-sungut ketika kita menjalani hari? Ketika kita masih, misalnya kita adalah seorang pekerja, ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi bos kita memberikan pekerjaan tambahan hingga sampai yang namanya subuh, apakah kita bersungut-sungut? Tentu memang kita bersungut-sungut. Ketika kita sudah mau bersiap pulang, tiba-tiba bos kita menyuruh kita untuk mengerjakan tugas tambahan. Apakah saudara menerimanya atau tidak? Itu kembali kepada saudara. Tetapi pada intinya Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tidak bersungut-sungut di dalam Tuhan. Apapun pekerjaan yang diberikan orang, itu adalah suatu penghasilan bagi dirimu, suatu kebaikan kepada dirimu. Mungkin kalau ketika seseorang memberikan tugas tambahan kepadamu, itu berarti engkau adalah orang-orang yang benar, jenius, orang-orang yang sangat pintar. Tetapi ketika engkau menolak suatu ajakan, suatu penolakan dari tugas tambahan yang membuat dirimu capek dan engkau bersungut-sungut kepadanya, bisa saja
itu adalah suatu ancaman. Ketika engkau menolaknya, itu adalah suatu ancaman bahwasanya engkau itu adalah orang-orang yang benar-benar tidak benar-benar orang-orang yang tidak mau melakukan hal kebaikan kepada banyak orang, dan termasuk bos Anda sendiri, termasuk juga Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini, langkah kehidupan kita selanjutnya, kita tidak boleh mengeluh kepada Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut dalam Tuhan. Meskipun kita memiliki kekecewaan, memiliki kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya, kita janganlah bersungut-sungut di dalam Tuhan. Tetapi introspeksilah dalam diri, bahwasanya ketika kita melakukan apa yang tidak diperkenan dalam Tuhan, apakah itu adalah hal yang benar di dalam Tuhan? Tentu saja tidak. Tetapi kalau kita mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan, dengarkanlah. Seperti yang dikatakan di ayat 26 adalah, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu suatu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau di sini. Jadi, untuk menutup pemberitaan firman Tuhan kita, saya mengajak kepada kita semua untuk tidak bersungut-sungut di dalam Tuhan, dalam diri juga dan kepada banyak orang, tetapi lakukanlah apa yang terbaik kepada diri kita sendiri dan juga banyak orang, menyenangkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, menyembah dan juga berserah penuh kepada Tuhan. Dan pada intinya, dengarkanlah pemberitaan firman Tuhan selalu. Apa yang dikatakan Tuhan itu adalah suatu ajakan, suatu dorongan kepada diri kita untuk tetap terus bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan sejauh ini. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi kita, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kita mengabarkan Injil ini, melalui firman ini, kita bisa kabarkan kebaikan dan kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita, dan juga kepada banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.